99% orang di Indonesia bangkrut karena 5 hal ini. Sebagai perencana keuangan, saya tuh nemuin 5 hal yang membuat seseorang itu bangkrut. Di luar 5 ini biasanya nggak bangkrut. Yang pertama itu apa? Pertama itu kalau pengeluarannya lebih besar daripada penghasilan. Masalahnya gini, coba deh kamu lihat ya. Kalau kamu nyatet pemasukan kamu itu cuma satu baris doang, gaji gitu, selesai. Tapi kalau kamu nyatet pengeluaran kamu, tanggal 1 ada pengeluaran, tanggal 2 ada pengeluaran, tanggal 3 ada pengeluaran, 4 terus ada pengeluaran terus. Jadi sumber penghasilannya satu, tapi pengeluarannya ada banyak gitu. Nah itu bahaya, satu. Yang kedua, dikit-dikit utang. Ada kebutuhan mendadak, nggak punya uang, utang. Kebutuhan ini lagi, mendadak lagi, nggak punya uang, utang lagi. Ya itu yang kedua adalah kalau nggak punya dana darurat. Nah, yang ketiga, kalau cicilannya terlalu besar. Contohnya gimana? Kamu punya penghasilan 10 juta. Kalau nyicilnya cuma 1 juta, aman, tenang. Nyicilnya 2 juta, masih happy. Tapi kalau income kamu 10 juta, cicilan kamu 8 juta, udah berat. Capek kamunya, udah nggak bisa gerak gitu. Nah, itu bisa bikin bangkrut. Nah, yang keempat, itu kalau kamu punya aset tahu nggak? Aset itu adalah segala sesuatu kepemilikan kamu lah, ya propertimu, rumahmu, atau kendaraanmu, itu aset lah, anggap aja seperti itu. Itu dibanding utangnya, lebih gede utangnya, itu bahaya. Kenapa? Kalau amit-amit gagal bayar, itu aset nggak bisa dipakai untuk melunasin utang, itu bisa bangkrut. Dan yang terakhir, ini paling nggak disukai orang, itu apa? Asuransi. Coba deh, kamu lihat, faktanya. Banyak banget artis-artis dari zaman dulu, zaman saya kecil ya, yang dulunya tuh kaya banget. Ya presenter lah, ya artis lah, kaya banget. Tapi begitu kena sakit yang kritis, ya mohon maaf ya, ada sakit kanker, ada sakit jantung, atau gula, dan lain sebagainya ya. Tiba-tiba rumah dijual, tanah dijual, kendaraan dijual, masih belum cukup juga. Ya ngutang lagi gitu. Nah, jadi 5 hal yang bikin bangkrut untuk individu itu adalah: 1, kalau pengeluarannya lebih besar daripada penghasilan. Ya. 2, kalau nggak punya dana darurat. 3, kalau cicilannya terlalu besar. Terlalu besar itu berapa? Lebih dari 35% penghasilanmu. Yang 4, kalau ternyata utang kamu lebih besar pada aset yang kamu punya. Dan yang terakhir, kalau kamu nggak punya proteksi sama sekali. So, hati-hati.